Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Malam hari ini saya mau ngajak kita semua untuk bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita hanya kepada Tuhan Amen. kita. Haleluya. Haleluya. Oh giranglah, Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Hari-hari ini umat Tuhan, kita dibawa Tuhan untuk mendekat kepadanya. Hanya kekuatan yang baru kita perlukan, yaitu masuk dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber segalanya. Tuhan, kami mengangkat tangan menyembah-Mu di sini, di rumah kami bersama keluarga kami.
doa kami bahwa umat-Mu masuk hadirat-Mu lebih lagi. Bahwa kami mengalami Engkau hari-hari ini Tuhan. Mari umat Tuhan lebih lagi sembah Dia. Angkat suaramu, hanya Dia yang layak. Oh, Yesus, kami perlu Engkau Tuhan, sumber kekuatanku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan
layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan. Angkat tangan kita. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Call Online GB Rayon 17. Saya menyambut untuk pertama kali untuk Bapak Ibu yang bergabung dalam Call Online ini. Kiranya daun harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada dalam keadaan baik-baik saja. Sebentar kita akan mendengar sebagian akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Sikala bara 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 bara. Sindara bara bara bara. Kami bersyukur Tuhan buat kasih, buat kebaikan, buat rahmat yang Kau berikan buat kami. Kalau malam ini Tuhan kami ada seperti kami ada karena anugerah dan kebaikan yang Kau berikan buat kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap mengatakan kami tetap bersyukur karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan juga hamba, keurapi hamba Tuhan. Pakai bibir lidah hamba Tuhan dan percayakan firman-Mu untuk hamba dapat sampaikan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Tidak terasa kalau saat ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan November, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kita pun akan melewati tahun 2020. Di awal tahun kita mendengar visi dari gereja lokal kita yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Budi. Di mana tahun ini adalah tahun taat dan percaya kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk tetap percaya akan setiap perkataan firman Tuhan. Bahkan tetap percaya dan yakin akan setiap janji-janji Tuhan yang akan kita terima. Meskipun saat ini kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi percayalah kita punya Allah yang ajaib. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Asalkan kita tetap taat melakukan setiap firman Tuhan. Bahkan tetap percaya dan yakin akan janji-janji Tuhan. Malam ini kita belajar dari seorang nabi di mana di dalam kehidupannya di tengah bangsa yang tidak takut akan Tuhan, dia tetap memegang teguh imannya, menjaga kemurnian imannya. Kita akan baca dalam Kejadian 6
ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Perikop firman Tuhan adalah kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Di ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup berkaul karib dengan Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa saat itu kejahatan manusia sangat besar. Tidak terhingga dikatakan Tuhan. Dan Tuhan dikatakan juga di sana menyesal telah menciptakan manusia. Bahkan Tuhan juga ingin menghukum manusia, menghapus manusia di muka bumi ini. Bukan manusia, bahkan binatang-binatang yang ada saat itu akan dihapus oleh Tuhan. Tetapi Tuhan melihat ada satu keluarga, ada satu anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga dia mendapat kasih karunia Tuhan, yaitu Nuh dan sekeluarga. Pertama kali nama Nuh disebutkan di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-28 dan 32. Di sana dikatakan bahwa Nuh adalah anak dari Lamek, dan saat itu usia Nuh berumur 500 tahun, saudara kasih dalam Tuhan. Dan Nuh mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan Nuh dikatakan di sana di dalam kejadian selanjutnya, di Kejadian 6 tadi kita bacakan bahwa Nuh mendapat firman Tuhan untuk membangun sebuah batra. Dan Nuh taat melakukannya. Dan pada umur kurang lebih 600 tahun dalam Kejadian 7 ayat 11, Nuh memasuki batra yang diperintahkan Tuhan saat itu. Jadi ada waktu kurang lebih sekitar 100 tahun di mana Nuh dan keluarganya menjaga kemurnian imannya saat itu. Begitu taat dan percaya akan setiap janji Tuhan. Nuh tidak pernah tahu kapan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Nuh hanya taat, tetap menjaga imannya. Tentunya tidak mudah bagi Nuh dan keluarganya saat itu. Khususnya bagi Nuh. Di mana kita ketahui bersama bahwa ada beberapa faktor untuk Nuh harus jaga. Yaitu pertama, bahwa Nuh saat itu usia tidak muda lagi. Dia usianya 500 tahun. Dan kedua, Nuh juga membangun batra bukan di dekat air, bukan di tepi laut, bukan di sungai. Tapi membangun batra, membuat batra di atas gunung. Tentunya memakan waktu yang cukup panjang. Karena dia harus naik ke gunung, bahkan mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk mengangkat kayu-kayu mungkin di sana. Tapi Nuh tetap lakukan. Belum lagi faktor yang lain, di mana Nuh dan keluarganya dicemooh. Kalau bahasa sekarang kerennya itu dibully, saudara sekali. Ya, mungkin Nuh saat itu dicemooh oleh saudaranya, dicemooh oleh besannya, dikatakan dengan teman-teman permainnya, bisnisnya, Nuh, ngapain kamu buat batra? Buat batra itu bukan di atas gunung, Nuh. Ngapain kamu? Lagi juga tuh, ini terang benerang, Nuh, gak ada hujan. Mungkin istrinya waktu ke pasar, saudara, ketemu dengan teman-temannya. Itu istri Nuh, yuk kita samperin yuk. Bu,
ngapain sih suami lu bu? Buat baterai di sana bu? Gak ada gawe ya bu? Mungkin anaknya saat dia bermain, mungkin bilang, Sam, bapak lu udah gini ya Sam. Mungkin lu juga dicemooh oleh besannya saudara. Ya, tetapi di sini dikatakan bahwa lu tetap kuat. Lu tetap menjalankan setiap perintah Tuhan. Dan dia taat melakukannya. Dia percaya Tuhan akan menepati segala janji-janjinya. Pertanyaannya saudara, apa yang membuat Nuh mendapat kasih karunia? Apa yang membuat Nuh bisa kuat imannya, mempertahankan iman kemurnian imannya? Ada di dalam Kejadian 6 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi di sini ada 3 poin yang dapat kita pelajari tentang Nuh sesungguhnya. Di mana Nuh dapat kasih karunia Tuhan sehingga dia dipakai Tuhan untuk menghukum dunia saat itu. Yang poin pertama adalah hidup benar. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar, artinya hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bukan menurut dirinya sendiri, bukan menurut kata orang lain, bukan menurut kata famili, tapi benar di hadapan Tuhan. Hidup benar berarti adalah hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Di dalam Yesaya 33 ayat 15-16 di sana ada beberapa contoh untuk hidup benar. Dikatakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang berbicara dengan jujur, tidak suka berbohong, tidak suka menerima sesuatu dari hasil pemerasan, tidak suka korupsi, tidak suka bergosip, dan tidak suka melihat hal yang jahat. Kalau ada hidup benar, tentunya ada hidup tidak benar. Hidup tidak benar adalah hidup menurut keinginan daging, hidup menurut kemauan kita sendiri, hidup menurut orang lain. Dan di dalam Galatia 5 ayat 19-21 demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus pun mengingatkan kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana dikatakan, kalau kita adalah ciptaan baru, maka yang lama harus kita tinggalkan, karena kita adalah yang baru adanya. Bahkan dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan bahwa di sana, janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tapi berubahlah dengan akal budimu. Mana yang baik, yang menurut kehendak Allah, dan lupakanlah yang jahat. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tinggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan kata orang lain. Apalagi di situasi kondisi seperti ini, tentunya tawaran dunia begitu banyak sehingga membuat iman kita tergoyahkan. Tapi percayalah, Tuhan sanggup menolong kita, memampukan kita, asal kita tetap taat melakukan setiap firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Ada sebuah ilustrasi menggambarkan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita membeli ikan di pasar yang hasil penangkapan di laut, dan kita tahu bersama bahwa laut itu adalah asin adanya. Tapi saat kita beli di pasar dan kita akan memasaknya, entah digoreng, tentunya ikan itu tawar saudara, kalau tidak kita kasih garam. Ini menggambarkan bahwa kita yang ada di tengah-tengah dunia, kita tetap harus menjaga kemurnian iman kita. Kita tidak dicemari dengan hal yang dunia ini seperti ikan yang di laut itu. Walaupun laut itu asin, tapi ikan itu tetap tawar adanya. Tapi kita tidak mau seperti seekor babi, saudara sekalian dalam Tuhan.
Kita tahu bersama bahwa babi adalah kesukaannya hidup di dalam lumpur. Meskipun babi itu kita bersihkan, kita mandikan, tapi kalau dia lihat lumpur, pasti dia akan masuk lagi ke dalam lumpur itu. Jadi biarlah poin yang pertama, kita mau hidup benar menurut Tuhan dan bukan menurut manusia dan bukan menurut diri kita sendiri. Yang kedua yang membuat Nuh bisa kuat menjaga iman percayanya adalah di ayat yang Kejadian 6 ayat yang 9 tadi. Saya akan bacakan. Bentar ya. Yang kedua adalah hidup tidak bercelah. Nuh bukan saja hidup benar dalam arti dia menjaga segala perbuatannya, tapi juga menjaga perbuatannya. Tentunya saat Nuh dicemooh, dibully, Nuh tidak mengeluarkan kata-kata, tidak menjawab. Tapi Nuh tetap taat, diam saja melakukan setiap perintah Tuhan. Situasi kondisi kita saat ini di mana Tuhan menuntut kita menjaga setiap perkataan kita. Pandemi Covid saat ini tidak berhenti dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Bukan berdampak dalam kesehatan kita saja, tapi juga berdampak dalam ekonomi. Dan Indonesia adalah masuk dalam krisis ekonomi, saudara. Tentunya penghasilan kita, mungkin usaha kita yang sebelum pandemi baik-baik saja, tapi saat ini mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Apakah kita saat ini di dalam mulut kita keluar kata sungut-sungut, atau kita tetap mengucap syukur pada Tuhan? Di dalam Yakobus 3 ayat 9-10 Tuhan berkata demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau memang Tuhan kehendaki sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mengucap syukur. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Dan Tuhan hendaki kita saat ini menjaga setiap perkataan kita. Bukan saja perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita hidup saat ini pun di era digital, saudara. Kita pun jaga jempol dan telunjuk kita. Mungkin saat kita berkomentar atau membuat status di media sosial, bijaklah. Jangan sampai kata-kata yang tidak mencerminkan kehidupan anak Tuhan. Tapi biarlah kita menjaga setiap perkataan, bahkan tulisan-tulisan kita di media sosial. Yang ketiga, yang poin yang terakhir yang membuat Nuh tetap menjaga kemurnian imannya, bahkan dia mendapat kasih karunia. Dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Artinya apa? Artinya Nuh hidupnya selalu datang pada Tuhan, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang Nuh hadapi saat dia membangun Batra, tentunya banyak perkataan, bahkan tindakan dari orang-orang sekitarnya membuat dirinya bahkan keluarganya tersakiti. Tapi semua itu Nuh tidak balas, saudara. Nuh hanya datang pada Tuhan. Nuh hanya datang memuji, menyembah Tuhan. Dia menyerahkan seluruh perkaranya kepada Tuhan. Dan Tuhan membela Nuh. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Salah satu hal positif di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan kita untuk membangun mezbah keluarga. Mungkin selama ini sebelum pandemi kita tidak pernah membangun mezbah keluarga. Tapi saat ini kita sering membangun mezbah keluarga. Kita bawa keluarga kita bersama-sama ke hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan akan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini, walaupun kita hidup di tengah-tengah pandemi
saat ini yang kapan berakhir kita tidak tahu. Dan ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau kita hidup seperti Nuh, hidup benar di hadapan Tuhan, bukan menurut diri kita sendiri, bukan kata orang lain, bukan menurut komunitas kita. Hidup benar melakukan setiap perkataan firman Tuhan dan tetap pegang janji Tuhan. Bahkan hidup tidak bercela baik tindakan kita, perkataan kita. Dan kita juga mau hidup bergaul karib dengan Tuhan, membangun mezbah. Percayalah, setiap persoalan kita, apapun itu, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan akan kuatkan kita. Tuhan akan pulihkan kita. Karena Dia Allah yang ajaib adanya. Allah yang dahsyat bagi kita. Karena setiap janji Tuhan, iya dan amin bagi kita. Ayat terakhir yang akan kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita. Dan Tuhan juga memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Kita yakinilah bahwa tahun depan kita akan lebih baik lagi dari tahun sekarang. Karena Yesus bersama dengan kita. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan akhiri renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya tidak tahu akan setiap persoalan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan pada saat ini. Tapi satu hal yang saya tahu, saya punya Allah yang dahsyat adanya. Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Seperti Nuh di tengah-tengah bangsa yang tidak takut akan Tuhan, dia hidup. Dan saat dia mendengar akan setiap perintah Tuhan, dia melakukannya, dia taat, dia tetap pegang janji firman Tuhan. Dan saat ini di kondisi kita yang tidak baik, tetaplah kita taat akan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercela setiap perkataan tindakan kita. Bahkan kita juga mau bergaul karib dengan Tuhan. Membangun mezbah doa kita pada Tuhan. Bawalah setiap persoalanmu pada Tuhan. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memulihkan kita. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, bahkan menegur kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan, di dalam kehidupan kami tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau setiap kami saat ini Tuhan suka bersungut-sungut Tuhan. Tidak ada ucapan syukur ya Tuhan. Dan ampuni kami juga ya Tuhan, kalau kami selama ini Tuhan tidak membangun mezbah keluarga kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh diingatkan kembali Tuhan hal itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kira Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya Bapak Saudara kita akan memberikan persembahan. Ada 3 cara kita dapat melakukan persembahan. Yang pertama kita bisa mentransfer melalui bank di nomor rekening yang sudah tersedia. Dan yang kedua melalui e-payment, di mana kita bisa men-scan barcode yang sudah tersedia. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan bisa memasukkan persembahannya dalam amplop dan membawa amplop persembahan itu ke gereja Malayati dan masukkan dalam kotak di tempat yang tersedia di ruang pembicara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan buat kami untuk belajar taat Tuhan akan firman-Mu. Salah satunya Tuhan kami akan membalikan berkat yang sudah Kau berikan buat kami. Berkati Tuhan persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Untuk kebesaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang-orang hamba anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam memberikan persembahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah call online kita malam ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita berdoa pada Tuhan.
Dan kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati dan pikiran kita ke sumber berkat, itu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus dari malam hari ini sampai Maranatha dia jemput kita yang 2 kali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin.